Jadi bohnya adalah ibadah. Bohnya adalah ibadah. Baknya adalah ilmu. Jadi apabila kita tak ibadah, maka hanya nilai dikiranya yaitu benar ilmu kepa supaya ibadah kita yaitu terhitung sah dari sisi agama. Makanya begah burung jahil yang hana ilmu ibadah yang rusak lebih daripada manfaat daripada yang dilakukan ibadahnya. Maksud contoh nak begah mana sabo tentang contoh yang jahil yang hana duduk. Maksud tanya kan belum puasa kan ni nak buka puasa nak tahu kan. Maksud lagi tanya belum puasa tak buka puasa hana tak fikir buka puasa. Artinya hana tak lakukan pemeriksaan. Mana ni pernah ada orang kaji buka puasa tak buka aja. Padahal ada tak ada kenyataan wadah je dalam tu berapa detik tu. Dalam tu level detik tu. Yang puasa lagi yang wajib agak dan hanafah. Karena kan orang yang buka puasanya Ikan hanya daripada kenurun lain, harus daripada pengetahuan roh, harus daripada ijtihad roh. Tanya kena insakiyah. Jadi insakiyahnya tak sabar menganjum mbaknya. Guru-guru ini lagi kan. Insakiyahnya tak sabar menganjum mbaknya. Nah baru dah buka puasa, di yang orang makan mana buka puasa. Dia ngatuk dengan hotel nampak insakiyah. Nah itu kaji nak buka puasa lagi yang kena pegangan. Ya ada yang pakai nak buka puasa. Ngelong kayak buka je. Jika ini belum wujud sih. Nah dia lagi kan. Jadi macam orang ada apa? Buka puasa aju. Pak pada yang ada. Buka masa aja buka puasa buka aju. Ada cuma masa karena habis baterai. Cuma masa karena habis baterai itu dah ini untuk lihat politik. Kadang urung buat pengumuman ni kan. Mudra ke hana ke pura. Hana ke sonan ro ke kan. Alah buat pengumuman masa. Dia urung buat tahu kan sonan ro dengan merundun ke nana. Jadi gimana cara ibadah tanya untuk berhasil? Gunain ilmu. Penting tak apa aja ni. Mengatakan apa? Dunia berubah tidak usahakan, tapi itu duit boh. Hasil je itu duit. Jadi fondasi je ilmu. Kemudian baru ibadah. Maka juga ada yang mengatakan tadi ibadahnya adalah buah daripada ilmu. Hasil daripada ilmu. Boleh habis baca Maksud dapat awal buka puasa dapat telak tahu pakiban maksudnya. Buka puasa berarti apa segala 5 minit dapat awal dapat pakiban. Jadi yang kibar makna bahwa yang berbuka dan pedang hilang. Adalah hadis kan. Artinya senantiasa umat dong dalam kebaikan selama mereka itu disegerakan berbuka dan ditakhir sahur. Ini hadis Nabi. Jadi makna segera berbuka puasa atau itu yang harus ada apa ini fondasinya mana rumus dia rumusnya mana harus ada apa rumus dia
puasanya ketika kita membuatnya berbukanya puasa terbuka gerau ya supaya ada bisa makanan ya mesti lagi ya mesti kita membuatnya maghrib kan puasa langsung terbuka beda dengan sembahyangnya mau ini baru liur mentah tadi haji baru liur mentah halul kemudian ternyata ada sembahyang dulu menyahana tadi kan hana liur lah sembahyang haji dah berangkat juga Ya. jadi puasanya wate haji hitam otomatis nih nah metik otomatis hitam wate imsa otomatis hitam wate berbuka otomatis hitam artinya mana tidak imunan subuh menyatakan wate subuh di fajar yang langsung dalam keadaan imsa menahan diri berarti menan ditambah wate berbuka langsung terbuka puasanya menggiyu berbuka karena itu kata dulu giyu berbuka karena yang pertama Rasulullah perintah yuk berbuka yang kedua berbukanya mengisi energi hilang energi yang ke uro puno di kita yang hana ada pasal energi tersebut maka dianjurkan untuk berbuka makna menyegerakan berbuka menan kita mengwatai berbuka ya nih kita langsung dah Jabung. kan berjubung langsung dah berbuka puasa sunat yang pertama dengan Anak ke rumah. kurma ya anak kurma dengan ibu Tapi munan yuk dia tak kayu apa. hanya yudut karena orang yudutnya kan sih kadang duit sih dah orang yudut kadang ni duit sih ada mana ketika watai yang nampaknya sesuai dengan insakiyah yang muktabar insakiyah yang Kita diedarnya. ada di edar yang betul-betul ini kadang-kadang lengkap insakiyah yang muktabar sesuai jumlahnya yang insakiyahnya baru jadi muktabar yang kedua julul fitri jadi mana watai tamang berbuka puasa kita matang nabuk pada tiap buatnya buka puasa lainnya makna menyegerakan berbuka tak ada hulukan ada lain Karena mana Habib kadang-kadang antara jim biasa kan dengar dut di pakai bernun. Nya antara wate bunuh wate ni beda leh sebenarnya. Beda ada yang ini yang betul jim nak konser jim bak api nya betul ya. betul ya Luar kala kan kadang-kadang yang musuh dut 10 minit tergolong bak dia. Nya jit dah buka dia. anjir Hai kayu tu bak radio. Dia kan pedoman radio lah yang bagi nasah baik. ya mana pedoman berbuka puasanya mak bro kita harusnya standar bro anjir standar ni mak ni anjir standar ni baru pegang standar ijtihad bro lah periksa bro pun tamang watai bergelau mesti ada buka puasa dengan pegah ni kau ataupun yudut tak buka akhir nyata je kalau minta menguatkan berbuka 2 detik tu mesti ya payah kata puasa 2 detik je ya payah kah kata puasanya dah jadi dari mana pegang pada mandi mak dah tayang kena je mbak habis jamnya dah kupai mentang kan jadwal imsakiyah ini kan watai berbuka mak imsakiyah kan watai maghrib kan Wate maghrib. ya kan ada mana watai berbukanya watai maghrib watai imsaknya watai subuh mana dipegang ni kata watai imsaknya untuk supaya watai hati-hati mentang jadi kesimpulannya ibadahnya yaitu buah daripada ilmu buah daripada ilmu waman bi ghairi ilmi ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu
Orang yang beramalkan dengan ilmu amalnya gitulah karena diterima. Dan ibadahnya adalah faidah umur. Faidah umur. Apa makna faidah umur? Umurnya apa leh? Umurnya apa? Yang ke dengan umur apa? Usia dia. Bahasa angkanya buat Umurnya adalah umurnya yaitu satu masa yang lebih dari Allah Ta'ala kepada kita dalam masanya kita sedang mudik, sedang bernafas yang umur selama mentang nafas mentang umur ada panjang gak ada umur gak ada jadi umurnya baru bermanfaat, umurnya baru berfaedah apabila umurnya diisi dengan ibadat. Umurnya baru bermanfaat, umurnya baru berfaedah apabila umurnya diisi dengan ibadat. Apabila umurnya hanya diisi dengan ibadat, maka umur kita kehidupan kita hanya berfaedah. Dan ibadatnya adalah hasilul abid. Artinya mana? Maksud pengusaha kena penghasilannya. Dalam suara dihasilkan 1 juta rupiah. Dalam suara dihasilkan sekian rupiah. Dalam suara dihasilkan sekian dolar. Tapi orang abid, ahli ibadatnya dalam suara dihasilkan sekian rakaat. Dalam suara dihasilkan sekian khatam Al-Quran. Dalam surah dihasilkan sekian selawat. Dalam surah dihasilkan sekian zikir dan macam-macam lah. Yang geun dengan hasilul amin. Jadi orang ibadahnya hanya bikin untuk padung untuk penghasilan. Dan orangnya padung dan penghasilan, baru padung dan penghasilan. Dan yang bikin dia orang abid, yang bikin dia orang abid. Ikanya dalam surah mana penghasilannya daripada ibadat kayak wa bid'atul auliya. Nah, dan ibadatnya adalah pekerjaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Qalahul al-alamah az-Zabidi. Artinya wal auliya jam'u wali. Wa huwa al-arif billah wa sifatihi husbama yumkinul wadibu ala ta'ati al-mujtanibu lil ma'asi wal mu'arridu 'anil inhimaki fil ladzati wasyahwati kama qalahu al-'allamah Ibnul Madabiri naqlan 'an as-Sa'ad. Nah, jadi ibadahnya adalah pekerjaan para wali. So walinya wali yang dengan wali adalah orang yang mengenal dengan Allah, orang yang mengenal dengan sifat-sifatnya Allah. Orang yang mengenal dengan Allah, orang yang mengenal dengan sifat-sifatnya Allah dan iganya berkekalan di hati taat dan menjauhi segala maksiat dan menjauhi daripada buat yang dapat menjatuhkan kebahagiaan. Dengan walinya. Kenal. Ataupun makna wali man tawallallahu amrahu falam yakilhu li nafsihi. Ataupun walinya orang yang lebih wilayah dari Allah Subhanahu wa taala tapi kan hanya penting gerak tu. Kan walinya kena karamah sejak juga punya. Kayak harga cerita lebih anjung.
kan gerau gitu kan. Jadi orang ndrek juga kan wali yang kaya macam doa nya doa kan tanya diterima doa Allah Taala. Punya gayan apa nyata anak kan rugi ya mana harta benda. Tapi kan kasih. Kah mungkin kan? Mungkin ya fakir dikarenakan tiro wali guru yang diangkat oleh Allah Taala di wilayah dari Allah Taala, tapi kan hanya butuh penting kero harus butuh penting kepada umat. Hanya dipentingkan dari diri sendirinya. Ya, yang wali. Ini ada syarat-syarat wali. Wa min syartil wali ayakuna mahfudan. Syarat wali yang pertama inganya harus terpelihara daripada dosa sebagaimana syarat para nabi yang bahwa nabinya bermaksum terjaga daripada dosa. Beda. Punya nabi inganya memang dijaga oleh Allah daripada dosa. Yang walinya mahfud betul. Mahfud terpelihara walaupun terjaga nasi jatuh dalam dosa. Maka tiap-tiap orang yang mana orangnya bertentangan dengan syariat, maka orangnya orang tertipu lagi orang yang hanya tak ikut. Masa jadi na orang masyhur wali faidin nasirul wali Allah Taala tapi kan lumayan ana jaga syariat. Maka orang lagi hanya tak ikut. Orang lagi hanya tak ikut. Dan orang tertipu. Aku dengar akan Ustaz Abah Ali Ad-Daqaqi berkata, oleh Abah Ali Ad-Daqaqi, berencana Abu Yazid Bastami kepada satu wilayah yang mana wilayahnya nanti orang yang dipopulerkan dengan kewaliannya. Maka tiba-tiba ketika Truk Bastami kenal tempatnya, maka dilihat orang yang masyhur dengan kewalian tengahlah masjid. Maka orang yang dalam masjid kuno yang masyhur dengan kewaliannya lebih daripada masjid dan ahmatai gurdah yang bak bintih masjid juga. Atau masjid awal kan hana musemen ngaino dari tanah. Jadi orang dah yang abah nak bintih masjid kan enggak ada gerau ni. Gurdah yang babah bak bintih masjid. Jadi Yazid Bastami jauh-jauh bija untuk yang merupa ngayan tiba-tiba ya Allah langsung hanya dia merupa. Maka gekeun nyankeun wali. Karena wali ingin dijaga dengan adab-adab syariat, ingin hendak dijaga adab-adab syariat. Masa budaya bahawa minta nanti sira wali mungkin. Jadi orang yang jiut orang yang jiut macam-macam, orang yang depa batin orang lain macam-macam, dia hanya tertipu dengan orang lain. Rumus artinya garis besar sira orang yang wali dengan kan wali itu gaya nak istiqamah nak ibadat. Oh istiqamah berarti wali. Oh gaya nak istiqamah dalam ibadat berarti kan wali walaupun dia lupa. Walaupun cucu wali. Maknanya nak cucu wali dah agung-agungkan cucu wali sembahyang lah pagi. Sembahyang lah pagi puasa lah pagi. Jaga-jaga kaji tawali dan hadir dia ke niruk babah. Jadi dia menentang syariat dan hadir itu. Oh kayak anak urusan tu habis dah. Nah hadir dah ikut. Dan dia yang ibadat penuh adalah sabilus sa'adah wa minhajul jannah. Dan ibadat penuh adalah jalan untuk menuju kesuksesan dan jalan menuju surga. Jadi ditanya kan salah tak pahami sukses. Sukses bagi ditanya berarti ada tanya nah dalam pekerjaan mendu. Kan sukses menang kan. Mesti ada nanti mambo, saboh pak polisi, saboh pak jaksa, saboh pak DPR, saboh pak JUC sama jamaah. Berarti yang sukses. Padahal suksesnya adalah orang yang mana orangnya makin tiwara, makin taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang orang sukses. Orang sukses.
Dan ibadatnya adalah jalan menuju kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa ana rabbukum fa'budun. Ilung Tuhan kalian maka sembahlah Ilung. Dan Allah Ta'ala berfirman, inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Yo surganya adalah untuk kalian sebagai balasan. Dan usaha kalian, ibadat kalian yang masa lalunya, maka ibadatnya akan kamu terima. Jadi kesimpulannya ibadahnya adalah hal yang sangat diutamakan. Ibadahnya adalah hal yang sangat diutamakan setelah ilmu. Yang pertama yang paling diutamakan adalah ilmu. Yang kedua adalah ibadah sesuai dengan ilmu tersebut. Sesuai dengan ilmu tersebut. Jadi ini yang menjadi permasalahan di ibadahnya, pakai itu ilmu. Yang jadi masalah haji orangnya ibadahnya menjadi pakai haidah dalam bukan. Summa inna nazarna fiha wa ta'ammalna tariqaha min mabadiha ila maqasidiha allati hiya amani salikiha fa idzan hiya tariqul ma'rud wa sabilun sa'bun katsirul aqabat. Maka Imam Ghazali melakukan penelitian. Melakukan penelitian mulai daripada permulaan ibadah sampai akhir ibadah, sampai tingkat tinggi daripada ibadah, maka rupanya ibadahnya yaitu adalah perbuatan yang sangat sukar. Perbuatan yang sangat sukar dan jalan yang sangat sukar dan sangat banyak rintangan yang dimiliki. Jadi juga penelitian yang kali rupanya ibadahnya kan perkara mudah. Sangat ada rintangan mak jalan yang harus dilewati untuk sampai tujuan daripada ibadah. Artinya mana? Tujuan daripada ibadat kan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ma'rifah. Tujuan daripada ibadat mesti teori baca Quran. Teori puasa. Teori kita dah sembahyang wajib dan sunat. Tujuannya itu. Tujuannya supaya taturi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari ibadatnya sampai pak tujuan ini, dari permulaan ibadat sampai pak tujuan ini, yaitu memiliki rintangan yang sangat besar. Karena syadidatul masyaqqat bahidatul masafat. Kalian untuk pak inti daripada ibadat benarnya adalah perjalanan yang sangat jauh. Khafifatul mahalik wal maqati aziratul a'da wal qudda azizatul asya' wal atba. Wa hakadha yajibu an takuna li annaha tariqul jannah fa yasiru hadha tasdiqan lima qalahu sallallahu alaihi wasallam ala wa innal jannata huffat bil makarih wa innan nara huffat bis syahwat. Jadi ibadahnya jalan sangat sukar, jangan yang tak untuk ditempuh. Anak ni katanya hana ramai pengikut dah. Hana ramai pengikut. Anak ilu panjuri ilu jalan. Itu panjuri syaitan. Tengah tak ibadat kai isu di syaitan itu. Mana itu mana dah. Tengah tak ibadat ramai nak panjuri. Perampok, pancuri, buat jalan untuk tanya sampai itu tujuannya sangat sukar karena yang menolong dan banyak sekali musuh. Bahkan Rasulullah SAW berkata, ala wa inal jannata hufat bil makarih. Bukankah tidak engkau ketahui bahawa sungguh syurga itu dikelilingi dengan segala kebencian dan bahawa sungguh neraka itu dikelilingi dengan syahwat. Artinya mana? Syurganya ketika Allah Ta'ala mencipta syurga, maka Allah Ta'ala perintah malaikat untuk yu'u syurganya.
Jadi orang tak ke surga beserta nikmat-nikmat surga, kekal malaikat. Ya Allah, menyatakan di dengar di umat manusia lagi yang keindahan surga. Lagi yang nikmat-nikmat surga, maka seluruh umat manusia akan ibadat untuk kepada roh ya Allah. Maka Allah Ta'ala perintah malaikat untuk ibadat dalam. Uyak ke situ. Maka kebaliklah malaikat ke dewa surga, maka tiba-tiba surganya akan diliputi dengan syahwat. Surganya akan diliputi dengan syahwat. Dah syahwat. Dengan sembahyang. Anak ini malam tapi anak sembahyang subuh. Minuman mabuk, arak, korupsi, perzinaan, perjudian, macam-macam daripada segala maksiat-maksiat dikelilingi dalam surga itu. Ada surga yang hidup dengan hal-hal yang lainnya. Maka akan le malaikat ya Allah menyatakan dia lagi yang surga ditutupi dengan hal-hal lainnya. Maka hana umat manusia yang tamam dalam surga. Maka Allah Ta'ala perintah kepada malaikat untuk mengiring neraka. Ketika para malaikat mengiring dalam neraka dan kekalan azab yang ada dalam neraka, maka kini malaikat ya Allah dia lagi yang neraka itu didengar oleh para umat manusia. Ya awaknya pasti yo ini dan ibadat kerana. Maka balik malaikat, maka balik juga segera nerakanya diliputi dengan syahwat kembali ya. Supaya surga benar diliputi dengan ibadah sembahyang, tahajud, puasa, zakat, bersedekah, silaturahmi, berbaik sangka, dan diliputi dengan hal-hal yang surga. Ini orang kata neraka diliputi dengan syahwat. Dengan syahwat, keinginan nafsu. Maka kekal malaikat ya Allah dengan lagi neraka, maka urung mandi dalam neraka. Waqala sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa innal jannata haznun bi rabwah, ala wa innan nara sahlun bi sahwah. Ketahui olehmu bahawa sungguh surga itu adalah jalannya menanjak, jalannya jalan ini, dan bahawa sungguh neraka jalannya adalah jalan turun. Artinya mana? Surganya jalannya menyai perlai tenaga kan. Saya mesti ajak berjalan kan perlai tenaga. Berjalan turun anak perlai tenaga mesti Honda. Honda tadi berjalan yang kan perlai gas, perlai minyak. Honda je bergot. Ya. Karena jalannya menanjak. Menyala di takingan pun jalan menanjak arah yang paling ya. Bukit Telok. Yang bukit yang yang haji orang kau motor. Oh, pergi tanya Pantang Derong. Pantang Derong ah. Nah, jadi tagihan lah umpama haji. Jalan I. Jalan I. Jadi kan harus nak ke siapa? Yang adalah jalan ke surga. Dia jalan ke